Apa saja mungkin bisa disampaikan. Kami hanya memegang sesuai dengan fakta yang ada dalam proses pemeriksaan di persidangan. Itu yang paling penting, gitu. Jadi kemudian kalau kemudian adakah ada menargetkan kementerian, tidak ada, gitu. Kami ini tidak pernah memberikan atau menargetkan mana ini itu dan sebagainya, nggak ada. Yang kami lakukan proses penanganan perkara itu murni, ya, berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, ditelaah, dikaji, dievaluasi, sampai kemudian menjadi bahan untuk dilakukan sebuah proses penyelidikan. Gitu. Ya, cukup. Tadi soal penindakan tadi kan tercatat sekitar 116 Iya. pemberitaan di tahun ini. Nah, ada Iya. beberapa kasus yang menjadi sorotan publik antara lain soal Iya. kasus CSRBI dan kasus di Kemenat yang melibatkan ex-Kemenat itu sampai saat itu kan ditahan. Iya. Itu pertimbangan KPK seperti apa? Ya, saya kira kalau pertimbangan itu lebih kepada aspek ya mungkin bisa dikatakan teknis saja lah. Perkara yang ditangani oleh Kedeputian Penindakan itu kan cukup banyak, gitu. Kemudian jika dibandingkan dengan satgas yang ada 20, masing-masing satgas ya secara personal jumlahnya juga tidak banyak. Nah, oleh karena itu kemudian ditambah lagi dengan ada beberapa yang melakukan proses penanganan perkara pasca OTT. Nah, pasca OTT ini kan membutuhkan sebuah kecepatan. Ya, artinya kecepatan itu karena statusnya sudah ditahan. 1 kali 24 jam, penyidik harus memastikan bahwa sudah jelas status daripada beberapa pihak yang dilakukan diamankan atau dibawa ke gedung KPK. Gitu. Ini cuma masalah teknis dan waktu saja. Iya, saya kira itu ya. Nanti Kedeputian Penindakan lah, Pak Asep itu. Ya itu kalau soal masalah waktu itu, gini, kalau masalah waktu, semuanya itu kami kembalikan, itu kewenangan mutlak ada di penyidik. Kami mau paksakan, pimpinan saya sama Pak Ibnu mau memaksakan, ini cepat apa segala macam. Satu sisi kemudian ada perkara yang harus segera dilimpahkan ke penuntut. Karena keterbatasan masalah durasi waktu masa penahanan. Ya, belum lagi proses ada penyitaan, ada pemblokiran, ada perampasan dan lain-lain yang sudah dilakukan oleh penyidik. Nah, kalau itu kemudian dikesampingkan, ya jangan sampai nanti bebas demi hukum hanya gara-gara masa penahanannya habis dan berkas perkaranya tidak selesai. Itu saya yakin itu adalah prinsip pertimbangan yang dipegang oleh para penyidik. Ya, jadi silahkan aja. Soal masalah waktunya sekali lagi ya itu kewenangan penyidik lah. Cuma kami juga akan melakukan kontrol gitu ya. Kalau misalkan terlalu lama, tentu kami akan bertanya masalahnya apa. Tapi manakala kemudian kami mendapatkan penjelasan dari deputi, dari direktur penyidikan, dari kasatgasnya, dan penjelasannya kami anggap rasional, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyalahi hukum, kami lepas. Silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.